Angka tahayul 13 memiliki sejarah panjang sejak ribuan tahun yang lalu. Angka 13 biasanya dianggap tidak beruntung. Namun, di beberapa kebudayaan seperti Yudaisme dan Mesir kuno, angka 13 justru dipandang berbeda. Alih-alih membawa sial, orang Mesir kuno memandang angka 13 sebagai awal yang baru, kehidupan kekal dan kebangkitan. Angka ini bahkan dikaitkan dengan Osiris, dewa kematian bangsa Mesir kuno. 13 yang dianggap sebagai angka sial. Ketika tanggal 13 jatuh pada hari Jumat, banyak orang menjadi cemas. Sebagian besar bangunan menghindari lantai 13. Bahkan, ada yang menghindari menjadi tamu ke-13 yang diundang. Ini sebagian besar disebabkan oleh pengaruh Kristen di dunia barat. Menurut Injil, Yudas Iskariot adalah tamu ke-13 pada perjamuan terakhir. Ia adalah tamu yang akhirnya mengkhianati tuannya. Pada hari Jumat 13 Oktober 1307, Raja Philip IV dari Prancis memerintahkan penangkapan para satria Templar. Sebagian besar akhirnya meninggal. Angka 13 juga merupakan kartu kematian di tarot. Namun, jauh dari konotasi negatif, kartu itu biasanya berarti perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun menurut ahli numerologi, angka 13 dianggap pembawa karma terkait dengan ketuhanan, namun banyak orang percaya angka 13 membawa perubahan ke arah yang lebih positif. Contohnya saja, Taylor Swift salah satu penyanyi yang sukses. Ia menganggap angka 13 adalah angka keberuntungannya. Ia pernah mengatakan bahwa ia lahir pada tanggal 13, berusia 13 tahun, pada hari Jumat tanggal 13, album pertamanya menjadi emas dalam 13 minggu, dan lagu pertamanya memiliki intro 13 detik. Angka 13 dianggap sebagai awal yang baru. Ide 13 sebagai perubahan dan transformasi telah lama terlihat dalam budaya kuno. Angka 13 dianggap mewakili kelengkapan, kesempurnaan, keseluruhan, dan bahkan tatanan kosmik. Ada 2 periode 12 jam dalam sehari, 12 bulan lunar di tahun matahari, 12 dewa Olimpian, 12 pekerjaan Hercules, 12 putra Yakub, 12 suku Israel, 12 murid Yesus, dan bahkan 12 hari Natal. Namun, bersembunyi di balik apa yang disebut angka lengkap 12 adalah sesuatu yang baru. Angka 13 dianggap sebagai awal yang baru. Konsep awal yang baru diasosiasikan dengan 13 juga lazim dalam Yudaisme. Tidak dianggap sial, 13 dipandang sebagai angka penting yang mewakili awal dan keberuntungan baru. Anak-anak Yahudi menjadi dewasa penuh pada usia 13 tahun. Bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum Yahudi. Keberuntungan dan kehidupan baru di Mesir. 13 juga dianggap beruntung di Mesir. Menurut Kathy Peden, penulis Highlight History. Orang Mesir kuno percaya bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang berlangsung secara bertahap. Mereka percaya bahwa 12 dari tahapan itu terjadi dalam kehidupan ini. Akan tetapi yang terakhir, yang ke-13, adalah kenaikan transformatif yang menggembirakan menuju akhirat yang kekal. Jadi, angka 13 mewakili kematian bagi orang Mesir. Namun, bukan kematian seperti dalam pembusukan dan ketakutan, tetapi lebih seperti pengakuan akan kehidupan kekal yang mulia. Dalam mitologi Mesir, jiwa yang meninggal harus melewati 12 gerbang di alam baka. Setelah melewatinya, seseorang dapat tiba di alam ke-13, yaitu Osiris, penguasa alam baka dan Fir'aun mitos pertama Mesir. Di sini jiwa diadili di hadapan Osiris dan 42 dewa, dan hati ditimbang dengan bulu kebenaran. Sedangkan untuk jiwa murni akan dipersatukan kembali dengan bagian jiwa yang tertinggal di tubuh. Mereka akan diberikan kehidupan abadi dan perjalanan ke surga. Di sana, mereka akan tinggal bersama para dewa di tanah di mana ladang tumbuh dalam kelimpahan yang tak ada habisnya. Angka 13 dengan demikian dikaitkan dengan Osiris dan kebangkitan orang mati. Osiris pertama kali muncul dalam teks piramida, prasasti kamar mayat dari dinasti kelima, Kerajaan Lama.
2465 sampai 2325 sebelum Masehi. Ia muncul sebagai Fir'aun pertama Mesir dan raja pertama yang dibangkitkan dari kematian untuk hidup selamanya. Dalam mitos Osiris, Set membunuh saudaranya sang raja. Set kemudian memotong tubuh Osiris menjadi 14 bagian dan disebarkan ke seluruh Mesir. Adiknya, Isis, berburu jauh-jauh dan akhirnya menemukan 13 bidak grizzly. Sedihnya dia tidak pernah menemukan potongan terakhir, yaitu penisnya yang dimakan ikan di sungai Nil. Dia memutuskan untuk memotong ibu jarinya sendiri untuk digunakan sebagai lingga untuk kakaknya. Kemudian mengikat potongannya menggunakan pembungkus linen, menciptakan mumi pertama di dunia. Setelah melafalkan mantra magis, Osiris secara ajaib dibangkitkan, menjadi pola dasar dari semua kebangkitan di masa depan. Ia akhirnya menjadi dewa Duat, hakim orang mati, dan penguasa akhirat. Osiris adalah dewa yang menyatu dengan Fir'aun ketika mereka mati. Jadi, 13 adalah angka yang memiliki makna yang mendalam di kebudayaan Mesir kuno. Angka ini mewakili kebangkitan Osiris. Alam keabadiannya yang dicapai oleh jiwa murni setelah 12 gerbang kegelapan dan setan, dan akhirnya transformasi pribadi. Alih-alih dianggap sebagai angka sial, 13 dianggap sebagai awal yang baru, kehidupan kekal, dan kebangkitan di Mesir kuno.